Dharma Husada Bandung. Hari ini kita Genbes DHB. sangat spesial. Hari ini kita akan ngebahas soal cinta. Cinta. Kita ini berdasar dengan pengalaman yang sangat mendalam. Dan ini ilmiah. Karena diteliti. Jadi beliau ini yang kita hadirkan kali ini adalah pakar di bidangnya yang akan membahas tentang otak dan hati, pikiran dan hati. Jadi sinkronisasi antara otak dan hati. Jadi kadang pikiran kita itu sama hati berlawanan, Pak. Apalagi kalau misalnya kita lagi galau dan yang namanya kayak galau sama pacar, putus sama pacar, malas makan, malas apa, tapi pikirannya pengen, kalau kalian harus move on tapi hatinya belum sabar, bisa. gitu ya, benar. Ini kayak bapak kan dia ya, pengen nikah lagi, istri nggak boleh, pengen nikah lagi, istri nggak boleh. Jangan bahas masalah pribadi. Oke, kita akan kupas dulu. Sebelumnya kita kenalin dulu nih. Langsung aja kenalan dulu. Hai Bugi. Jadi beliaunya kita kenalin dulu dong. Nah, Bugi ini merupakan anaknya Bunda Yani, adiknya Pak Yusuf, dan namanya beliau itu adalah salah satu pakar cinta di Stikes Dharma Husada Bandung, penenang hati. Dan apa ya, penenang dompet. Salah satu ini trio, bukan trio macan ya, di DHB ini salah satu perempuan hebat. Bunda, kemarin ada Sri Kandi, tiga Sri Kandi luar biasa. Beliau adalah Dr. Siti Sugi Hartiningsih, SSM Kes, Bu ya. Apa susah sekali. Apa Bu, coba Bu? Benar, Dr. Siti Sugi Hartiningsih, SSIM Kes. Tapi beliau lebih senang kalau dipanggil Bu. Wede. Luar biasa. Beliau low profile banget. Low profile banget pokoknya. Bener-bener kayak panutanku lah ya, zaman sekarang bilang. Dan kita akan kupas. Gue aja dulu ketika galau, beliau kasih tekniknya, luar biasa. Waktu yang kapan itu Bu yang galaunya Bu? Aku kebanyakan galau kayaknya. Jadi sudah lupa. Jadi dulu tuh ceritanya Pak Ahmad itu suka ditolak. Akhirnya ketemulah sama istrinya, akhirnya diajak menikah daripada istrinya sadar. Justru gue itu dijodohin sama suaminya Bu gini. Pade? Pade, benar serius. Nggak boleh sebut merek ya. Halo Pade. Oke, Bu, kita kenal nih Bu Gi ini salah satu waket dua bidang administrasi keuangan dan wakil ketua 2 bidang administrasi keuangan dan Stikes Dharma Husada Bandung. Beliau juga salah satu pemilik DHB. Kayak cut. Kan low profile. Low profile. Oke. Nah, Bu Gi ini adalah lulusan doktor di jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Nah, tapi SKM itu kan banyak jurusannya juga. Bu Gi itu spesialis hati. Oke. Kita tanya-tanya dulu apa sih Bu? Apa sih namanya ini gitu ya? Apa sih maksudnya gitu, hati dan pikiran harus sinkron? Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Ya Allah. Karena nggak ada cemilan Pak di sini Pak. Suka terharu. Ya sebetulnya semuanya by accident ya. Allah tuh maha mengatur, betul ya. Jadi saya juga nggak kepikir bahwa ini akan menjadi sebuah karya ilmiah. Jadi awalnya memang berawal dari kegalauan sendiri gitu ya. Jadi saya tuh galau pada saat usia sudah 40, terus Ibu udah 40 kok kelihatan. Dulu 45 sekarang. Dulu apalah arti sebuah umur. Sekarang masih, aku pikir 27 asli. Benar. Ya, menilai. Jadi pada saat itu saya tuh udah nikah, sudah punya kerjaan, punya penghasilan sendiri, punya anak dan sebagainya gitu, yang mapan. Tapi kok kayaknya ada yang nggak enak ya? Apa ya? Hamba. Kayaknya saya tuh hidup nggak nyaman, nggak happy gitu ya. Kenapa ya? Gitu. Nah, mulai dari situ saya nyari gitu ya, dan akhirnya menemukan sebuah metode namanya usik wiwitan. Usik wiwitan tuh, usik itu bergerak, wiwitan itu mula-mula. Jadi metode mula-mula bergerak. Apa artinya? Jadi Sang Maha Pencipta itu, Allah itu selalu menciptakan semua gerakan itu mula-mula pertama. Contoh, kalau kita berkedip, kita udah berapa ratus ribu kali sih berkedip, tapi semua pasti berbeda. Kedipan pertama mungkin dari kecepatannya pasti beda dengan kedipan kedua, ya. Dari frekuensinya pasti beda, gitu ya. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini selalu yang pertama, tidak ada ulangan, gitu. Semuanya pertama. Semua pertama artinya apa? Setiap masalah apapun kita kan suka bilang gini, aku mau bisnis, yang udah juga, nah gitu ya. Dan itu salah. Nah, sebenarnya salah karena semua itu pengalaman pertama pasti gitu ya. Nah, itu yang saya pelajarin, ternyata memang
Allah itu selalu memberikan kita semua yang pertama, nggak pernah ada yang kedua, ketiga, dan keempat dan Kalau seterusnya. istri, Berarti saya kalau selalu istri, Pasti kan jawabnya ke istri. Berarti jadi saya orang selalu dapat menemukan cinta pertama saya. Bisa lah. Bu Indah tolong dicatat. Ya, Terus? jadi intinya itu ya Oke, awalnya. terus. Kemudian saya coba kenapa ya ini nggak coba kita ilmiahkan gitu ya. Akhirnya pas saya masuk S3 di UI, saya coba saya coba usulkan ini sama para profesor di sana gitu ya. Ternyata ditolak. Oh, Ini dasarnya apa? Ada bukunya nggak? Ada biasa teorinya lah nggak? ya. Oke. Saya nggak punya apa-apa gitu ya. Benar. Akhirnya alhamdulillah saya dibimbing oleh salah seorang dokter ya, dosen saya itu Ibu Rita Nabayanti namanya. Nah, beliau bilang, kamu kalau mau penelitian ini goal, kamu cari referensi yang banyak. Wah, udah saya ngumpulin referensi sampai ratusan dari Tai Chi, yoga dan sebagainya. Akhirnya bisa diterima oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi S3 UI. Oh berarti Bu Usik Wiwitan itu awalnya emang sudah pernah ada atau emang ibu yang sesuatu yang baru. Oh ya, sebetulnya ini kan kearifan lokal ya. Jadi Oke. itu dari leluhur kita. Sebenarnya metode ini sudah ada dari dulu bahwa supaya kita hidupnya tenang, bahagia. Itu sebenarnya nggak perlu neko-neko gitu ya. Tidak perlu banyak berpikir, tapi harus banyak merasa. Ah iya. Jadi ini loh yang harus dipakai. Kunci hidup. Ini otak kita itu kan sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. capek Sekolahnya ini di mana? Oh. Nggak ada ya. Nah itu. sekolah hati Padahal energi hati itu powerful, besar sekali. sangat besar. Tahu nggak kalau zaman dulu katanya ada orang yang sakti ya, bisa tiba-tiba ada di mana, bisa melihat, bisa menerawang ke masa depan. Nah itu karena dia mengolah hati, mengolah rasa, gitu. Jadi nggak pakai ini, nggak pakai logika, ini pakai rasa. Gitu. Dan kalau kita sudah bisa mengolah rasa itu, kita kan pasti powerful. Contoh sederhana, kalau seorang ibu anaknya jauh misalnya ya di luar kota atau di mana, atau misalnya kita punya seorang yang disayang deh, ya, terus kok tiba-tiba saya keingetan banget sama dia ya, kenapa ya dia takut kenapa-napa, terus telepon, Beb, kamu kenapa misalnya gitu ya, iya nih aku habis kecelakaan tuh kan, bener Feeling. ini kekuatan ini tuh luar biasa, Oh benar. melebihi kecepatan virus corona itu. Tapi penyebarannya kalah. Tapi benar Nah itu karena kita sering pakai ini. lebih banyak mikir Jadi ya, Bu, ya. diblokir sama otak. Iya. Aku punya potensi nih, tapi ini janganlah yang Nggak udah-udah akan juga bisa. gagal. Jangan nanti kamu diomongin orang, jangan kamu gini. Oh ya udah deh. Oh, tapi benar aku juga gitu loh. Iya, ya sama saya juga sekarang masih belajar ya, Iya. masih belajar tapi ya dengan terus menggali ini, oh Keren iya, banget. ternyata ini tuh powerful. Dan itu penelitiannya banyak diteliti oleh HeartMath Institute di Amerika. Saya juga banyak dapat referensi dari situ. Riset-riset gimana kalau kita nih sama anjing, misalnya kita punya peliharaan, itu frekuensinya sama. Dan si anjing itu bisa ngerasa kayak tadi ya, Sparky itu dia bisa jealous gitu. Karena dia memang punya feeling yang sama dengan majikannya. Pada saat majikannya sakit, dia juga merasa sakit gitu. Jadi mungkin karena sering berinteraksi itu bisa jadi nyambung juga. Nah, Oh, berarti hati itu bisa koneksi juga ya, Bu ya? benar. Kayak kalian cewek-cewek misalnya ya, misalnya satu tempat kos, biasanya jadwal menstruasinya tuh suka deketan. Oh, benar. Itu karena frekuensi hati juga. Mungkin gagal move on juga karena terlalu koneksivitasnya terlalu cepat. gitu. Tapi kadang mau koneksivitasnya terputus sebelah, mah. Iya, jadi itu Iya. udah masalah pikiran. Oh, aku nggak bisa ngelupain dia, padahal hatinya udah bisa. Jadi daya magnetnya ini itu bisa ribuan kali dari otak. Misalnya gini nih contoh. Misalnya nih ya, aku tuh pengen motor apa ya? Triumph. Warna apa? Hitam. Warna hitam. Biasanya kalau kita pengen sesuatu, aku pengen Triumph warna hitam. Tiba-tiba kita jalan di satu tempat, ya itu Triumph warna hitam yang aku pengen. Iya, iya, sampai nangis. Ntar jalan lagi, misalnya ada pameran, ya itu Triumph yang warna hitam yang aku pengen banget. Kenapa ya? Ternyata otak kita itu kayak googling. Dia searching, aku pengen. Yang ada di pikirannya Triumph hitam. Terus aja dia akan nyari. Masalahnya, yang sering ada di pikiran kita adalah hal-hal yang kita takutkan. Yang kita nggak mau terjadi. Aku takut nggak punya uang, aku takut kere, aku Duit jerawatan. jadi. Nah, Jadinya itu itu magnet. Gak punya duit beneran. Iya. Oh, Jadi bisa. jangan Nah jadi itu ini. hati-hati kan otak tuh nggak bisa dia tidak bisa mencerna kata jangan. Coba jangan bayangin gajah. Bayang nggak gajah? Ya kan? Nah itu. Oh, Jadi di bisa. sini tuh nggak boleh ada kata jangan. Jadi
aku happy, aku bahagia, aku banyak uang aku gitu. kurus, aku kurus, Aku langsing, kotak-kotak. gitu. Aduh. Six pack. Ketemu. Nah, Mbak. duit. Nah itu pikiran ya. Nah ternyata hati Hati. lebih powerful daripada ini. Jadi pada saat kita hatinya tenang, happy, bahagia, nyaman, itu kreativitas, kecerdasan itu akan dengan otomatis terbuka. Berarti itu sama kayak waktu dulu aku pernah belajar namanya pengobatan apa Bu yang tanpa menyentuh itu? Jarak jauh gitu. Pengobatan. Lupa lagi dosennya, dokter siapa ya? Aduh, Ya pengobatan jarak jauh lah dengan energi gitu. Iya, jadi cuma sugesti. Jadi ketika pengobatan lain sudah tidak bisa digunakan, tapi itu tetap dilakukan sama dokter. Nah, dokter itu mensugesti sama pasien kalau misalnya terapeutik. Nah, jadi dia bilang kamu nggak akan merasa sakit, kamu nggak akan ngerasa, kamu akan bisa, kayak di hipno. Nah, tapi secara itu bisa sembuh. Berarti itu bisa termasuk kekuatan hati dan pikiran juga kali ya, Bu? Iya. Jadi kayak hatinya menggerakkan, terus akhirnya imun tubuhnya jadi kuat. Ya sebetulnya kan saya pernah baca kata sahabat Rasulullah tuh Ali bin Abi Thalib ya. Sesungguhnya dalam diri kita ada alam semesta. Alam semesta itu di dalam hati kita. Jadi sebenarnya apapun yang kita inginkan sebetulnya sederhananya ya, asal kita mainkan hati sama pikiran aja. Gitu. Ini semua sudah jadi magnet. Sugestinya harus kuat. Nah itu yang kenapa orang sekarang merasa tidak sukses, tidak berhasil karena banyak informasi yang membuat kita jadi down ya. Dan banyak juga orang-orang yang kadang bilang dia cerita ke temannya, saya mau jualan nih online shop helm misalnya, terus temennya lo nggak usah lah, udah banyak yang nggak laku. Jadi secara tidak langsung itu kan menjatuhkan. Nah makanya dengan usik wiwitan itu gimana cara kita mengembalikan keyakinan kita kepada Sang Maha Pencipta bahwa Sang Maha Pencipta itu selalu menciptakan sesuatu yang baru lagi. Berarti kita tuh nasibnya belum tentu sama orang-orang sebelumnya karena kita itu baru. Besok pun berarti baru ya, Bu. Nah, pengalaman nggak waktu tesis? Iya. Gimana seorang pembimbing atau penguji menghadapi mahasiswa itu berbeda-beda ya. Sama dia baik, tapi sama yang lain kok jutek ya. Nah, itu ya. Bener. Oh, karena pas hari ini baik, besoknya jadi baru lagi tuh problemnya. Mungkin. Cara berpikirnya baru lagi. Kayak Mudi kan kita kadang-kadang kita nggak punya masa kok tiba-tiba kok Mudi banget gitu ya. Malas gitu ya. Ketemu orang juga gitu kan. Ini orang nggak salah nggak apa bete deh ngeliatnya. Iya, benar. Energinya nggak enak mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Intinya mah tetap berpikir positif. Iya. Berpikir positif, berperasaan positif. Nah, latihan usik wiwitan itu gimana caranya kita selalu positif, selalu happy, selalu bahagia. Ya berbaik sangka mungkin ya. Iya. Oh, dan itu ada latihannya. Ada. Ada latihannya dan gampang sekali, simple sekali. Nah, berarti buat teman-teman, buat sobat THP, kalau kalian emang ngerasa hatinya rada-rada kurang baik, Kurang bahagia. Harus di-effort lah. Kalau di komputer itu ya selalu galau, selalu kurang hampa. Berarti hati itu juga bisa diinstal ya, Bu ya? Tiap hari bisa diinstal biar bisa senang. Kalau lagi bete install ulang karena setiap hari itu baru. Nah, usik wiwitan itu Bu, tadi yang aku tanya ya, emang udah dari dulu ada namanya atau baru ada Ya, sekarang? sebetulnya kalau yang namanya filosofinya memang dari dulu begitu ya. Sudah Cuman yang mencetuskan pertama kali istilah usik wiwitan itu adalah Ibu Karlina. Ibu Karlina ini adalah salah satu seniman dari Jawa Barat ya, dari kota Bandung. Jadi beliau melakukan pencarian gitu selama berapa tahun. Ini hidup saya tuh mau kemana dan arahnya nanti ujungnya kemana gitu. Nah, akhirnya dia menemukan ternyata bahwa bahwa kita semua menghamba kepada Sang Pencipta dan Sang Pencipta itu sudah memberi segitu banyak. Nah, akhirnya entah bagaimana ceritanya dia memberi nama metode itu adalah usik wiwitan. Karena tadi ya mungkin dia memahami bahwa Sang Pencipta selalu memberi yang pertama. Makanya namanya usik Dan wiwitan. ibu mengilmiahkan. Ya, betul. Oh ya, satu lagi. Jadi Ibu Karlina ini juga mengatakan bahwa energi murni yang paling murni adalah energi embrio. Saat kita di dalam kandungan ibu ya, kita kan kalau lagi hamil gitu ya, seorang perempuan lagi hamil itu punya energi yang sangat bagus ya. Dan pertama kali Sang Pencipta mengirimkan energi pada manusia kan di kandungan ibu kan gitu ya. Nah kemudian pada saat dia lahir
bersentuhan dengan dunia. Nah, disitulah dia mulai menjadi, kalau dalam Islam itu menjadi khalifah. Harusnya dia itu yang bisa menggerakkan alam semesta, bukan alam semesta yang mengatur dia gitu. Jadi dia memulainya dari energi embrio. Wow. Tapi menarik. Kita kan suka seneng ya kalau ngeliat bayi gitu Iya. kan, seneng dicium-cium gitu ya, karena memang energinya luar biasa bayi itu. Oh iya benar ya. Semakin gede segede-gede gini kali ini. Nah, karena tadi terlalu banyak. Makin Energi gemesin. negatif. Iya. Itu sebenarnya ilmunya tuh sama kayak waktu dulu juga aku belajar tentang yin dan yang itu. Iya. Jadi Hampir kayak, sama sebetulnya iya, ya. Energi Filosofinya. Karena waktu saya baca referensi-referensi tentang Tai Chi, yoga, Reiki gitu ya. Intinya kan itu keseimbangan gitu ya. Dan tubuh kita ini tubuh kita ini adalah mesin yang sangat luar biasa, sebetulnya tidak perlu obat, asal mengatur keseimbangan aja itu sebetulnya bisa sehat, bisa langsing gitu kan. Oh. Sebetulnya. Nah, teknik yang sangat mudah ini seperti apa sih, Bu? Yang paling gampang saat kita menghadapi masalah, jebret, aduh aku dimarahin dosen misalnya ya. Apa yang skripsi harus kita dicoret. lakukan? Cari tempat yang agak-agak sepi, yang tenang aja lah. Terus ya kita tutup mata aja gini. Pegang. Rasa ini dipegang si jantungnya. Tutup mata lebih baik gitu ya. Kalau misalnya kita bisa tenang dengan buka mata nggak masalah. Kalau sambil nonton Netflix, Bu? Boleh, tapi nanti otaknya mikir gitu ya. Kalau ini kan kita minta, istilahnya kayak HP habis baterai langsung kita cas gitu kan. Oh, Ini jadi ngecas. ngecas diri. Ya, jadi caranya cuma gini aja. Nah, kalau untuk yang muslim biasanya saya sih yang gampangnya panggil Allah aja. Dan itu dilakukan sampai tenang. Iya. Sampai enggak Bisa ada beda-beda. Oh. Saya mungkin bisa 100 kali. Mungkin buatnya cuma 2 kali aja udah tenang mungkin. Buat Pak Ahmad mungkin 10 kali udah tenang gitu ya. Beda-beda setiap orang. Pak Ahmad baru mau melakukan aja udah tenang. Nah, bisa gitu Jangan, ya. jangan. Karena saya pas pegangnya, Bu, yang dipegang beda. Itu salah satu metode. Kemudian metode kedua, menurunkan pikiran itu dengan dipijat. Dipijat. Oh. Ada yang mau coba dipijat? Oh, silakan. Kan ada suka ada teknik tapping mungkin itu juga termasuk tap Enggak gitu. sih, beda sih. Oh, beda. Kalau tapping kan diketuk-ketuk gitu Oke. ya, ada titik-titik. Kalau yang saya tahu ya, kalau ini cuma dipijat biasa. Oke. Coba, Bu. Coba. Kamera dik. Nah, ini saya bawa wangi-wangian. Ada japaron di saya. Apa ya sebenarnya wangi-wangian apa aja sih? Yang penting kan biar Kena nggak? biar relax. Kacamatanya bisa dibuka nih ya. Bentar. Kameranya belum. Ini kan nggak live, Bu. Oh, Jadi iya. nggak apa-apa kita salah-salah. Oh, iya, iya. Nanti biar Diksi ada kerjaan. Udah wangi? Oh, jadi Harus wanginya wangi. juga tuh berpengaruh untuk menurunkan Ya kan ya. aromaterapi itu kan ini mah parfum biasa nih ya. Biasanya sih pakai minyak melati yang enak tuh. Serem banget. Oh, bayanginnya. Susana. Susah. Makan melati. Udah? Dah, coba. Nah, ini untuk membuat kita rileks aja ya. Dan ini nggak ada aturannya sih. Oh, mijitnya mah bebas. Yang penting aturannya adalah dengan rasa. Oh, mijit pun bisa dengan rasa. Iya, sayangnya harus sayang dulu sama Nia. Pantesan sakit ibu nggak sayang sama aku. Enggak sih enaknya. Ibu kita buka itu aja, Bu. Pijit. Detox ibu hamil. Iya, cocok banget nih buat ibu hamil. Dan saya pernah penelitian untuk ibu hamil, tapi itu perlu penelitian lebih dalam ya. Ternyata ada yang pada saat bersalinnya itu tidak mengalami robekan. Itu karena Itu sudah sugesti kan? Gini juga. ya, dan sama ada relaksasinya untuk ibu hamil. Dan itu alhamdulillah sudah accepted di jurnal internasional. Woi, Baru bulan kemarin. luar biasa. Nah, seperti itu aja sih, sederhana. Emang punggung juga? Iya, sebentar, sabar. Enggak, maksudnya ini juga. Pakunya jangan dicabut. Masih dicabut. Nah, terus begini. Ini juga sama dengan mengalirkan energi. Oh gitu? Ya. Dan Ditempelin. ini nggak perlu latihan khusus ya, kita bisa semedi dulu ke Diksi, ke belakang. Gunung Lawu dan sebagainya. Diksi pindah kamera, emang kelihatan. Harus. Cok. Nah, Ini yang dihadirkan. soalnya lampunya. Ya. Ini kamehame atau apa ini? Apa ya? Apa
apa ya, saya juga nggak tahu namanya apa. Cuman ya begini aja pijat dan dirasain aja. Saya juga nggak belajar khusus ya. Oh, pijitnya Cuma juga nggak ada rasa aja. Kemudian memang kita itu tadi yang timbulkan perasaan sayang. Iya dong, kalau sayang. biar ngesuges ke sini ke yang itunya, Bu. Iya benar. Jadi Dan memang intinya semuanya kan kembali perasaan ke sayang. keyakinan. Intinya perasaan sayang. Nah, cukup dengan begini aja. Ini kan kita Mengalirkan energi. Wow. Makanya jangan dipikir, kalau dipikir kan masuk logika ya. Nah, Makanya yang pakai hati. Baiknya tuh di ruangan yang tenang, cahaya nggak terlalu terang. Matiin ya. lampunya. Terus ada aromaterapi lebih bagus. Aromaterapi. Lebih bagus. Terus kayak mungkin juga perlu instrumen musik-musik gitu, Bu. Enggak sih. Kan suka Boleh ada. juga, boleh. Intinya memang yang Itu sih bisa optional membantu. ya, optional kalau itu. Pokoknya yang bikin relaksasi Dan, aja. bagusnya kita nggak berkomunikasi kayak gini gitu, karena nggak, apalagi kalau kita belum pernah latihan itu kan susah ya memupuk rasa itu ya. Jadi Nah, kalau untuk rasa sendiri kok Bu, ya. kalau misalnya tanpa bantuan orang gitu. Tanpa bantuan orang yang tadi aja, Yang begini aja. apa? Oh, begini aja. Begini aja. Allah dan yakin Allah pasti mendengar. Oh. Ini kan kita kayak masangin Kayak kabel zikir gitu ya, Bu, ya? ngecas aja gitu. Iya. Ini cuma gini aja kok. Yakin, asal kitanya yakin, kuncinya itu aja. Yakin bahwa Allah itu pasti menjawab doa kita kan, meskipun kita cuma dalam hati Allah saya tuh pengen tenang, itu kan doa juga. Ya kan kalau bahasa Sunda tuh geretak hate kersaning Allah katanya gitu. Tuh, ngerti? Gitu. Jadi Ngerti. kata hati itu Iya. ya itu kehendak Allah sebetulnya, kata hati kita gitu. Dan dalam seni usik wiwitan itu ada dua prinsip, ulah nyalahkeun batur, Jangan menyalahkan orang. Tahu. pasti aya benerna. Tuh, pasti saya yang benar. Ya, jangan menganggap orang lain Ya, salah. Iya, iya, pasti ada yang Pasti bener. ada benernya. Ulah menerkeun batur, pasti aya salahna. Tuh, ulah benerkeun batur diksi. Jadi hubungan kita dengan sesama manusia itu bukan saling menyalahkan, bukan saling membenarkan, tapi saling kasih sayang. Jadi Pantes, saya Pak. nggak berhak ngatur Nia, kamu nggak boleh gini. Itu udah, apalagi Nia udah dewasa gitu ya. Itu mah hak asasi Nia gitu. Udah Dan bisa itu tanggung sendiri. jawabnya sama yang di atas kan. Mau berbuat baik, berbuat jelek, asal saya jangan merugikan Nia. Gitu aja. Luar biasa sekali. Ya bener kayak Jadi kita nggak stres ngadepin orang. Bener. Kan kita sering stresnya, Pak Ahmad nggak bener harus gini. Iya. Nia tuh gini. Nah, itu yang membuat kita stres. Ya, Tapi bener. Pak Ahmad kayak gini kenapa ya? Oh memang latar belakangnya gini. Oh ya udahlah. Nggak apa-apa. oh jadi intinya mah harus mengerti ya. Jadi Bu, ya? kan otak kita tuh nggak capek, Nggak capek. gitu, nggak harus segala dipikirin. Bener banget. Ini berfungsi banget tau. Buat aku. Siapa ya? Tapi bener loh Kak. Jadi kayak hal-hal simpel kayak gini kita nggak tahu, kadang kita tuh selalu cuek kan. Pikiran kita Terlewatkan dalam Iya hidup bener. ini, kan? Ya saking simpelnya, jadi orang nggak care gitu ya. Saya banyak ngobrol sama orang, terus oh gitu ya. Jadi sering kali orang-orang zaman sekarang tuh kalau ikut training yang mahal, berbayar, nah itu pasti bagus lah gitu. Oh iya benar. Gitu ya. Gitu. Padahal saya ngobrol sama Ibu Karlina ya, founder Usik Wiwitan ini. Teteh mah katanya, minta ilmu ke Allah teh nggak mau susah, ingin yang gampang. Dan itu Gratis, terbukti, gampang, gratis, dan simpel memang gitu. Bener-bener. Karena kan emang orang-orang tuh masih mikirin gengsi lah, Nah, itu. gaya lah. Jadi Sebetulnya gini, agak sedikit penasaran nih. Kita kan sekarang cenderung dikuasai oleh otak ya, Iya. yang ngatur hati harus apa. Iya. Gimana sih sekarang kita menguatkan energi hatinya nih? Iya, benar. Ada nggak Bu Tipsnya? semacam tipsnya atau apanya gitu ya? Ya sebenarnya dengan latihan tumekung tuh apa ya? Berdiam diri gitu. Ya kayak tadi aja gitu. Meditasi kayak jadi gitu. memang ada metodenya tuh latihan ngajurus. Jadi ada latihan seperti nanti ada di Kayak YouTube yoga ya. ya. YouTube ya. Di YouTube ada Ada- linknya, ada ada linknya videonya. ya, ada linknya. Oh, nanti dicantumin aja di bawah. Ada latihan seperti inilah gitu latihan. Ini sebetulnya latihan ini pun kita tidak perlu terpaku pada gerakannya harus bermarah, harus bagaimana. Tapi Kita tenang aja. yang jelas ini tuh melatih menurunkan frekuensi otak supaya gelombangnya menjadi alfa gitu. Kan kita kalau banyak mikir tuh beta gitu kayak bemo gitu ya. Jadi kita turunkan ke alfa. Alfa itu kan gelombang otak untuk pembelajaran yang optimal. Saat kita nonton sampai bengong gini. Nah itu alfa.
Itu semua masuk tanpa filter. Oh, berarti kalau kita udah benar-benar fokus nonton, nggak peduli sama. Makanya kenapa kalau kita nonton film hafal, padahal nggak disuruh ngafalin. Iya, hafal iya. ceritanya. Tapi kalau suruh baca buku, atau dosen ngajar. nah, karena apa? Karena kita otaknya nggak alfa. Ngeliatin dosen pikirannya kemana gitu. Tapi susah tuh kalau ngeliatin dosen fokus nanti dibilangin, kamu mau termenung Jadi ya? gampang ya kalau misalnya kita membuat pasangan hidup kita jatuh cinta setengah mati, lagi tidur kan alfa tuh, bogok kasa, atau di harewosan aman. Gitu lah. Bisa gitu loh. Nggak tahu, cobain aja lah. Nanti dilakukan sama mama. Karena kan tadi kondisi alfa itu informasi masuk semua Iya, ya. tanpa saringan sebetulnya kondisi alfa. Makanya anak-anak itu kan banyaknya kondisi alfa, sehingga kalau anak-anak itu kan belajarnya Cepet cepet ya, banget. cepet nangkep. Sementara kalau kita belajar tuh sambil mikir kemana. Oh, bener, belum lagi Padahal di kelas cari tapi referensi. pikirannya udah di kantin, udah di mana gitu. Pengen cepet pulang. Jadi tekniknya simple banget, kita lagi stres banget, ini banget cuma Ya, cuma cari ini aja. tempat ini Ya, ke sederhana sini. begitu. Kalau kita muslim, Allah. Dan Tapi kalau mau latihan intens juga minimal itu kalau udah 6 kali itu nanti bisa latihan sendiri. Tapi itu memang harus ada instrukturnya dulu gitu ya. Jadi dilatih dulu sampai 6 kali. Setelah itu bisa latihan sendiri. Tapi sebenarnya berarti itu ketika kita lagi emosi, lagi marah, cara gampang itu ya mungkin kita nenangin diri terus gini, terus tarik nafas. Dan itu kita udah bisa tenang. Iya, sebetulnya. Itu luar biasa banget. Dan jangan deny ya, deny itu apa ya? Menolak gitu ya. Oh, sering kan kita pikiran sabar, tapi kan gini jadi Oh, benar. Oh iya benar. Tapi dia kurang ajar sih gini jadinya. Oh benar. Oh iya. Pasrah aja gitu ya Allah, ya saya terima ya Allah. Saya pengen tenang ya Allah. Terus aja gitu minta. Apa yang kita inginkan mintanya gitu. Seringkali kita apa yang ingin kita atur seringkali gitu. Salahnya juga kita ya. jadi stres karena kita Iya. ingin seperti Iya. keinginan Jadi kita tuh lebih banyak patok otak daripada pakai hati ya. Nah, Mi. itu. Itu pokoknya. Terlalu banyak. Tahu Iru. Sama. Apa tuh? Itu dia bilang closing statement. Nah, itu kita menarik banget ya Pak, kita Banget. hal yang simpel banget yang kita kadang kita nggak pernah tahu, dan kadang kalau kita marah kita bingung mau apa, banting barang lah, Nah. pukul apa lah, itu kan merugikan kita dan merugikan banyak Ujungnya kan? iyalah banyak pihak lah. Nah, lebih baik kalau kita lagi marah, untuk menenangkan diri ya tadi, berdiam diri, pegang dadanya, tarik nafas. Jantungnya. Jantungnya. Bukan dada saya suka. Dada bagian Pak, closing statement Pak. Oke, Bu nih di akhir sih apa sih? Kan udah tadi tipsnya. Tipsnya udah gitu. Oh, udah tadi. Belum ah. Bu, gimana tipsnya mengatur hati lebih? Itu mah teknik. Coba lagi. Closing statement maksudnya di akhir ada nggak tips buat Bu biar kita kadang juga lupa gitu ya. Kadang kan kita langsung gampang terprovokasi nih. Misalnya saya suka sudon duluan lah gitu ya. Apa sih gitu kan? Nah, karena juga kita kan belum kenal Bu sama orang. Ya kayak, kayaknya aku gak akan suka deh sama orang itu. Nah, itu tuh gimana sih Bu cara mengatasinya biar kita tuh bisa positif ke semua orang? Ya zero aja di sini. Zero. Gimana caranya? Caranya ya tadi kita menurunkan ini, jangan banyak mikir. Nah, caranya gimana ya? Kita seringnya tadi dengan apa sih? Ya ini Kosong kan ya? main rasa aja gitu. Jadi kita sering melatih rasa gitu. Kalau misalnya nggak ada kegiatan, aku mau latihan rasa gitu. Terus membiasakan kalau kita lagi makan, hadir di sini. Aku lagi makan. Ini. Dihadirkan. Enak banget. Makanya nggak boleh sambil makan itu pegang gadget. Sugestinya apa. di dalam Jadi setiap melakukan apapun hadir saat itu. Hadirkan. Iya, lagi nyisir nih. Ih, Rambutnya rambut bagus aku tuh banget. alhamdulillah ya nggak rontok nggak. Saya mah suka gitu, Bu. Jadi Orang setiap ganteng banget detik gitu ya. kita hadir di situ gitu. Jadi jangan pikirannya kemana-mana gitu. Kalau lagi makan ya makan, dinikmati. Ini nih, penting banget. Nikmati. Pokoknya nikmati apapun yang kalian lagi lakukan Saat sekarang. itu. Iya. Termasuk minum ini. Dan kalau lagi happy, kalau saya tuh kalau lagi bahagia itu dibikin lebih lebay gitu ya. Aku mau seneng banget, Padahal biasa-biasa aja. Makan es krim aja. Ya Allah, ini es krim enak banget. Ini kayaknya baru pertama. aku banget Gitu. Jadi gimana Aku juga caranya gitu banget Bu kalau makanan. Itu latihan rasa kayak gitu. Kalau ngehilangin moody, Ngilangin kadang moody. bangun tidur
gitu males kan. gitu, males. Ya, Ada gini. nggak tips lu? Ada tips lu di ini. Kalau saya pribadi ya, Nah. lagi males, aku ngapain ya sekarang tuh sebenarnya males banget. Tapi kan sekarang hari Sabtu, ya udah tidur lagi aja gitu ya. Tapi kan harus masak buat sini, udahlah nanti aja gitu. Jadi ya kita harus punya me time juga gitu. Oh. Cintai dulu diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Benar. Cintai dulu diri sendiri. Cintain dulu diri sendiri. Jangan, seringkali kita stres dengan apa? Harus disiplin. Jam segini harus belajar, jam segini harus kerja, jam segini harus ini. Itu malah stres. Oh. Kalau buat saya ya, kalau Enak pakai jadi jadwal anak malah ibu ya. stres. Bisa tuker aja. Terakhir nih, buat temen-temen anak muda sekarang yang kebanyakan cepet Galau. galau, ada nggak bu tips buat mereka nih? Ya, Selain kan? tadi teknik yang tadi gitu ya, Tadi. gitu kan. Yang pertama, tadi ya pikiran kita dinolkan. Oke. Ya. Dinolkan. Jangan terlalu sering berpikir menjudge ya, misalnya gitu. Itu orang ngeliatin aja, kayaknya dia benci deh sama aku gitu ya. Nah, jadi nolin aja gitu. Pokoknya kita tidak berhak menilai orang lain dan orang lain juga tidak berhak menilai hidup saya. Oh, Hidup dia tidak bertanggung jawab pada hidup saya gitu ya. Oh. Aku begini gitu ya. Dan kita jangan mau menjadi seperti orang lain. Jadi jadilah diri sendiri gitu. Yang seringkali membuat anak-anak stres kalau saya lihat ya, dia suka kalau diomongin orang begini jadi stres gitu kan. Kamu tuh banyak ngomong gini-gini jadi stres gitu. Jadi hilangkan pikiran untuk mengatur orang lain dan kita jangan mau diatur oleh orang lain. Kita harus punya prinsip. Selama kita tidak merugikan orang lain, itulah jalan yang terbaik. Gitu aja. Tuh. Intinya mah tidak saling merugikan dan cintai Iya. diri sendiri. Benar banget. Cintai diri sendiri, maka otomatis kalau kita udah happy, udah bahagia itu udah jadi magnet. Nggak perlu kita aku nih orangnya baik loh, nggak perlu Aura ya Bu ya, auranya akan muncul dengan bisa sendiri. ngomong. Ya. Nah, itu keren banget. Jadi Ibu buat Ugi. yang masih pada jomblo, benerin hati, nanti insya Allah auranya akan keluar diksi. Nah, makasih banget Bugi hari ini udah ngobrol-ngobrol bareng kita, udah sharing-sharing tentang hati, pikiran, dan intinya sangat berguna. dan kalian pasti baru dengar apa itu musik wiwitan, dan itu adalah bahasan yang Nanti kita kasih linknya ya, buat nanti teknik buat ini ya. video-videonya. Videonya ada, benar. benar. Makasih Dadah. Bugi, dadah. dadah. Sukses terus. Jagalah hati. Ya Allah.